Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niyumanto Lestari dengan NIM 058116006. Saya dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis mengenai dinamika etika dalam pura sebagai bagian dari praktik keagamaan umat Hindu. Dalam ajaran agama Hindu terdapat 3 kerangka dasar yang tidak dapat dipisahkan, yaitu tatwa sebagai landasan filsafat dan susila sebagai pedoman etika moral dan upacara sebagai praktik ritual keagamaan. Susila atau etika dalam Hindu bukan sekedar aturan perilaku, melainkan cerminan kesadaran spiritual manusia seseorang. Ketika umat memasuki pura atau tempat suci yang paling sakral, etika menjadi jembatan antara manusia dengan ide sang yang dewasa. Pura secara harfiah berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tempat suci yang terlindungi. Dalam konteks kontemporer, pura tidak hanya berfungsi sebagai tempat persembahyangan semata. Pura memiliki 3 peran sentral dalam kehidupan umat Hindu masa kini. Yang pertama, ada sebagian pusat spiritual. Ini menjelaskan bahwa tempat umat Hindu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan upacara. Yang kedua, ada sebagai pusat sosial. Ini menjelaskan tempat komunitas Hindu mempererat ikatan persaudaraan dan gotong royong. Yang ketiga, sebagai pusat budaya, tempat pelestarian seni, tradisi, dan nilai-nilai luhur Hindu. Di tengah arus globalisasi, pura menjadi benteng identitas umat Hindu sekaligus ruang refleksi di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Secara struktural, pura dibagi menjadi 3 area atau mandala yang masing-masing memiliki makna, simbolik, dan fungsi tersendiri. Pertama, ada Nista Mandala atau disebut juga Jabapisah, yaitu area terluar pura. Wilayah ini berfungsi sebagai ruang transisi, tempat umat mempersiapkan diri secara fisik dan mental sebelum memasuki wilayah yang lebih suci. Secara simbolik, Nista Mandala mempresentasikan dunia luar atau Burloka alam manusia biasa. Yang kedua, ada Madhya Mandala atau Jabat Tengah. Ini berada di area pertengahan. Disinilah biasanya terdapat balai kulkul, balai gong, dan ruang untuk berbagai persiapan upacara. Wilayah ini melambangkan alam antara Burloka atau ruang peralihan menuju kesucian yang lebih tinggi. Ketiga, Utama Mandala atau Jorowan, area paling dalam dan paling suci. Disinilah berdiri berbagai pelinggih dan meru sebagai istana ide Sang Yang Widewasa berserta manifestasinya. Wilayah ini merepresentasikan suara loka, alam tertinggi atau ruang pertemuan antara manusia dan hewan. Ketiga mandala ini mencerminkan konsep Triloka dalam kosmologi Hindu yang menggambarkan perjalanan spiritual manusia dari duniawi menuju kesucian. Memasuki pura bukan sekedar masuk ke sebuah bangunan. Ini adalah memasuki ruang sakral. Oleh karena itu, terdapat nilai-nilai etika yang wajib dijunjung tinggi. Yang pertama, ada kesucian diri. Umat yang sedang dalam keadaan cuntake seperti berduka cita atau bagi wanita yang sedang menstruasi tidak diperkenankan memasuki pura. Ini bukan diskriminasi, melainkan penghormatan terhadap kesucian orang ibadah. Yang kedua, berpakaian sopan dan adat. Umat diwajibkan mengenakan kain atau kamben dan selendang saat memasuki pura. Pakaian adat bukan sekedar formalitas, melainkan simbol kerendahan hati dan penghormatan kepada Tuhan. Yang ketiga, menjaga ucapan perilaku. Di dalam pura, umat diharapkan berbicara dengan lembut, tidak berteriak-teriak, tidak tertawa berlebihan, dan menghindari perilaku yang tidak pantas. Sikap ini mencerminkan kesadaran bahwa kita sedang berada di hadapan Yang Maha Suci. Yang keempat, kesadaran spiritual dan manacika. Pikiran harus dijaga agar tetap fokus, tulus, dan penuh rasa bakti. Bukan hadir secara fisik saja, tetapi hadir secara sepenuhnya secara batin. Dalam realitas kehidupan modern, terdapat beberapa tantangan nyata yang dihadapi umat Hindu dalam praktik sembahyang di pura. Tantangan pertama adalah pengaruhan modernisasi dari pergeseran nilai.
Banyak umat, khususnya generasi muda, yang kurang memahami makna filosofis di balik setiap aturan di pura, sehingga menjalankan secara mekanis tanpa penghayatan. Tantangan kedua adalah distraksi teknologi. Tidak sedikit orang yang menggunakan ponsel untuk mengambil foto atau bermedia sosial di dalam area suci pura, yang tentu menggunakan kekusyukan dan kesucian suasana. Tantangan ketiga adalah kurangnya edukasi etika spiritual sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan Hindu. Sebagai solusi dan refleksi, perlu adanya pendidikan Hindu yang kontekstual sejak dini. Yang kedua, ada tokoh agama dan pemangkuan dapat berperan aktif dalam sosialisasi tata tertib pura secara bijaksana. Yang ketiga, perlu membangun kesadaran bahwa menggunakan ponsel di area suci adalah bentuk ketidakhormatan. Yang terakhir, etika di pura harus lahir dari kesadaran batin, bukan sekadar ketakutan akan sanksi sosial. Demikian presentasi saya mengenai dinamika etika dalam pura. Kesimpulannya, etika di pura adalah wujudan nyata dari susila. Ia adalah bentuk bakti dari yang paling mendasar. Ketika kita menjaga perilaku di tempat suci, kita sedang menjaga kesucian diri kita sendiri. Semoga video yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi Santi Santi.